عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini, Baitul Hakam, saya sudah menerangkan penjelasan dari dua makna kalimat syahadat itu, kurang lebihnya 67 judul. Ternyata syahadat itu maknanya macam-macam, banyak sekali. Orang Islam bersyahadat tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan bersyahadat tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oleh para ulama dicari makna-maknanya berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dalam kitab Al-Qaulul Mufid Fathul Majid, kurang lebihnya 67 judul. Di masjid ini sudah dibahas dan insya Allah sudah khatam dan ini sudah mengulangi. Orang Islam itu tidak boleh tidak harus mengerti tentang tiga hal. Satu, ma'rifatullah. Dua, ma'rifatun nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiga, ma'rifatud dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang agama pakai dalil. Nah, sekarang saya ingin menerangkan kepada kita semuanya tentang kekuasaan Allah itu, ya. Dalam iman kita, kalau orang sudah syahadat tentang Allah, itu ada 4 poin yang diimani. Pertama adalah al-imanu biwujudillahi. Percaya dan beriman Allah itu ada. Tapi orang tidak boleh membayangkan dalam bentuk begini, dalam bentuk begini, dalam bentuk begini, dan sebagainya. Walaupun di Quran ada banyak keterangan, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebut tentang dirinya, tentang zatnya seperti, seperti menyebut manusia. Kursi, tangan, wajah, arsy, tangan kanan, dan seterusnya. Tapi tetap saja kata para ulama terdahulu tidak boleh ditafsiri dengan menurut manusia. Tidak tahu manusia itu. Yang pertama. Yang kedua, al-imanu birububiyatillahi. Iman bahwa Allah yang mengatur. Manusia tidak bisa mengatur alam, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan di dalam diri kita itu Allah yang mengatur. Yang ketiga, al-imanu bi'uluhiyatillahi. Iman dan berkeyakinan satu-satunya Allah yang diilahkan, bukan yang lain, yang disembah. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada asma dan sifatnya Allah. Nah, sekarang saya mengambil dari 4 tadi, beberapa potong, beberapa bagian. Orang Islam itu bagaimana caranya supaya tidak keliru beriman kepada Allah tadi, supaya tidak syirik. Kitab ini menyebut kaifa nafyu syirki billahi ta'ala. Bagaimana supaya orang itu tidak mensyirikkan Allah, tidak menyamakan Allah dengan yang lain-lain. Apa yang dilakukan?
Saya sebutkan 3, nanti saya ambil 1, itu yang diurai. Saya ulangi, saya sebutkan 3, kemudian diambil 1, itu nanti yang diurai, yang nomor 1. Jadi kalau tadi keimanan kita menyangkut Allah itu ada 4 aspek itu, kita semuanya sebagai orang beriman, maka di sini ditekankan bagaimana kita bisa menghilangkan syirik kepada Allah, hilangkan 3 poin, nanti kita ambil 1 saja. Pertama adalah asyirku fi af'ali rabb. Hilangkan dari kita, bersihkan bahwa syirik di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Perbuatan Allah itu tidak ada yang menyamai. Yang paling spektakuler, sekian jam yang lalu mataharinya tidak kelihatan oleh kita, tapi sekarang di atas kita. Nanti sekian jam berikutnya matahari sudah tidak kelihatan. Itu Allah yang ngatur dan tidak ada orang bisa ngatur kayak begitu. Jika orang dianggap karena sakti, mohon maaf, karena alim, karena syekh, karena wali bisa mengatur itu menurut kehendaknya, itu sudah mensejajarkan kekuasaan Allah dengan manusia itu tadi. Tidak bisa. Paling gampang, jangan bicara matahari terlalu muluk-muluk ya. Air yang setiap hari itu kita minum. Di dalam air itu ada hukumnya Allah. Kalau dipanasi mendidih. Tapi ada prosesnya Mas. Pakai panasi dulu, boleh pakai listrik, boleh pakai kayu bakar, boleh pakai batu bara, boleh pakai LPG. Begitu mendidih, ada beberapa butuh waktu. Tapi ketika orang berkeyakinan karena dianggap orang itu mohon maaf sakti atau mungkin dianggap orang itu karena saking solehnya, air ditaruh di sini saja, dilihat beberapa detik kemudian bisa mendidih. Yang kemungkinan begini itu 1 di antara 3. Ya, apa itu? 1 mukjizat. Nah, mukjizat itu porsinya Nabi. Orang biasa enggak bisa. Yang kedua karomah. Karomah itu tidak menurut kehendaknya juga. Bahkan sebagian ulama ada berpendapat karomah itu hanya sebatas pada sahabat. Di kitab-kitab tauhid yang ditulis sebagai karomah yang spektakuler itu adalah Maryam. Ketika di kanan kirinya ada makanan. Ditanya dari mana? Dijawab min indillah, innallaha yarzuqu may yasha. Saya tidak tahu dari Allah. Tapi Maryam tidak bisa mengulangi menurut apa yang dia kehendaki. Di situ. Yang ketiga, sihir. Nah, ini yang sudah pernah dibahas mengenai itu ya. Jadi saya ulangi, kalau orang mau jadi orang mukmin yang muwahhid mengesahkan Allah, jangan ada syirik dalam perbuatan. Ya, asyirku fi af'ali rabb. Wa dzalika bi ayyataqida annama Allahi khaliqan aw mudabbiran akhar. Kalau orang punya keyakinan selain dari Allah itu bisa menciptakan, bisa mengatur, bisa ini. Kadang-kadang mohon maaf, ilmu saya tidak banyak. Orang sembrono, Pak. Menggunakan dalil innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya rasa hafal kabeh kun fayakun itu. Apa bahasa Indonesia ya Mas? Kun fayakun. Jadilah. Kemudian apa? Jadi. Loh itu kan iya, itu ilmunya Allah. Oleh Allah ditunjukkan nanti kepada manusia lewat nabinya. Ini tak selipkan sedikit ya. Di Jawa Timur ini Pak, mohon maaf ini bukan mengolok-olok tapi mengingatkan yang ikut ngaji ini. Di Jawa Timur ini pernah ada berita viral. Zaman kan enggak Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur. Tapi itu berita itu menasional sekian tahun yang lalu. Ada orang besar ya, tinggi, pakai jubah, pakai kopiah, duduk di kursi yang besar, diyakini bisa menggandakan apa? Uang.
Masih ingat Pak ya? Saya sudah sejak semula tidak percaya. Benda, barang, menurut, ya kalau pakai bahasa karena itu kesaktiannya, menurut kesolehannya, lalu bisa dirubah menjadi emas, bisa berubah menjadi uang. Ketika dibahas di salah satu stasiun televisi di Jakarta dalam forum ILC, dengan segala hormat saya, ada orang yang nyeretuk ngomong, padahal orang ini statusnya gelarnya S3, doktor. Dia meyakini bapak yang bisa menggandakan uang tadi katanya punya ilmu kun fayakun. Itu sangat amat salah menurut tinjauan tauhid. Memang betul Allah punya kun fayakun, tapi itu miliknya Allah. Tidak sembarangan diberikan kepada siapa-siapa. Itu pun Nabi Musa tongkat bisa menjadi ular itu atas kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Nabi Musa. Nah, ini namanya asyirku fi af'ali rabb. Jadi saya menyebut 3, tapi ini terlalu panjang. Nanti balik ke sini lagi ya. Yang kedua, hilangkan asyirku fil ibadati wad du'a. Hilangkan syirik itu yang kedua dalam ibadah dan berdoa. Kita semuanya sebagai orang beriman dituntun oleh Al-Fatihah. Coba saya tanya, Al-Fatihah itu kita baca sehari semalam baik dalam sholat maupun di luar sholat kira-kira berapa kali? Jawabannya? Atau tak, supaya jelas saja. Al-Fatihah itu kita baca sehari semalam di dalam sholat berapa kali? Jawabannya? Kalau sampean jawab 17 kali berarti sampean mek salat wajib tok ya. Enggak salat liya-liyane. Padahal orang Islam peluang salat banyak. Masuk masjid tahiyatul masjid, ada ba'diyah, ada qobliyah kalau zuhur. Subuh ada qobliyah. Ada duha. Yang berkesempatan malam ada qiyamul lail. Kalau kita mengikuti yang disunah-sunahkan itu lebih dari berapa itu? 30-40-an. Tapi yang dimaksudkan syirik di dalam fil ibadah wa du'a itu adalah menyalahi Al-Fatihah yang saya katakan tadi ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi bukan pada nabi, bukan pada rasul. Tidak boleh memohon dan meminta itu dalam sudut pandangan akidah tauhid. Dalam kitab yang lain diterangkan annallaha la yardha ay yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak rela, tidak ridha kalau Allah itu disekutukan, disyirikkan baik dengan nabi maupun dengan para malaikat. Jadi makanya permohonan, doa dan sebagainya alamatnya jelas kepada Allah. Dalam hadis sahih di Arba'in Nawawi ditulis idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Mohon maaf tak selipkan sedikit. Mudah-mudahan tidak salah paham. Bukan minta kepada wali, bukan minta kepada syekh, bukan minta kepada nabi, bukan minta kepada yang lain-lain. Orang kerepotan misalkan sakit, lalu minta kesembuhan kepada nabi, minta kesembuhan kepada wali, itu tidak pada tempatnya. Orang kesulitan mencari pekerjaan, lalu datang ke tempat-tempatnya syekh, tempat wali. Kalau orangnya masih hidup mendoakan, oke. Tapi kalau sudah wafat, nah, bapak-bapak ini bukan mencemooh ya, tapi ini menjelaskan. Hadis tadi menyebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kata Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haytami, itu maknanya idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wasta'in billah. Kalau kamu sampean minta kepada Allah ya, kalau kamu minta pertolongan baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mintalah kepada Allah.
Orang mau nyabrang jalan saja hanya beberapa meter. Itu perlu minta pertolongan sama Allah. Jangan dianggap sepele. Orang mau minum 1 gelas saja perlu minta pertolongan kepada Allah. Gimana Pak caranya? Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bi itu maknanya musyahabah wal isti'anah. Musyahabah itu menyertakan Allah dan isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah. Nah, kelihatannya tidak, tapi diurai. Bi itu maknanya musyahabah. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi, hilangkan asyirku fi af'ali Rabb, syirik dalam perbuatannya Allah, tidak boleh ditandingi oleh siapa saja, penciptaan dan perbuatan. Nanti saya balik ke sini 5-10 menit berikutnya, mungkin tidak sampai 10 menit ya. Yang kedua, hilangkan syirik dalam ibadah, fi du'ai wal ibadah. Yang ketiga, hilangkan asyirku fi sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah itu tidak bisa disaingi oleh siapapun. Mengampuni dosa, misalkan begitu ya. Itu hanya Allah, bukan Nabi. Mudah-mudahan tidak salah paham, tak selipkan ya. Ini ada nasyid atau qasidah yang sering diomongkan orang, Pak. Mudah-mudahan tidak salah paham. Saya ulangi, sepakat enggak kita ini yang mengampuni dosa itu cuma Allah saja? Jawabannya? Bukan Nabi kan? Halo? Ya pokoknya percaya nggak percaya begitu ya. Bukan Nabi. Mungkin agama lain meyakini Al-Masih itu menghapus dosa. Urusannya orang itu. Kita nggak mencampuri keyakinannya dia. Bahkan mengolok-olok aja nggak boleh. Tapi ada nasyid yang mengarah, saya ulangi, ada nasyid yang mengarah meyakini yang mengampuni dosa itu Nabi. Nah sekarang mau tak lafalkan, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Alaika ya salam khairal anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Pernah dengar? Di tempat lain saya tanya, pernah dengar Pak? Pernah Ustaz, kapan? Lah itu tadi. Ya, ditakoni temenan, jawabnya itu tadi. Yang kedua itu Mas, alaika ya salam ya makhidunub. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Allah, kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Siapa yang menghapus dosa? Itu menyalahi haknya Allah yang menghapus dosa itu ditarik-tarik seolah-olah diberikan kepada Nabi. Enggak, tidak begitu. Tapi orang-orang kan entah paham entah enggak. Tapi saya temukan begitu dan itu diuraikan di Tauhid itu, kitab Tauhid. Supaya keyakinan kita itu tidak salah alamat hanya kepada Allah. Wes. Terlalu panjang ya, 1, 2, 3 tadi. Nah sekarang saya selipkan, kalau tadi di awal yang saya sebutkan tadi, hilangkan syirik dalam perbuatan Allah. Nah tak kasih ilustrasi, karena siang santai aja, tak kasih ilustrasi. Kalau kita ini ngaji Mas, kayak begini nih ya, sekian banyaknya orang. Tiba-tiba ada kucing lewat, warnanya hitam pekat. Habis itu duduk di sebelah pojok sana. Itu ciptaannya siapa? Yakin? Lo nggak boleh ragu-ragu. Yakin? Yakin. Terus ada orang ngomong gini, pakai cara Jawa dulu. Aku bisa nggawe kucing kayak ngono. Saya bisa membuat kucing kayak gitu. Ngaji berikutnya orang itu bawa kucing betul, tapi cipta buatannya dia sendiri. Ketika sama-sama didudukkan tadi, duduk sama-sama tidak bergeraknya, antara yang ciptaannya Allah dengan buatannya manusia kelihatan dari jauh mirip. Warnanya pekat, hitam pekatnya, kumisnya, tinggi besarnya, ekornya. Kalau sama-sama tidak bergerak, sepertinya orang itu tidak bisa membedakan dari jarak jauh.
Pertanyaan saya, mungkin nggak orang bisa membuat kayak begitu? Yang nggak bisa bergerak tadi buatannya manusia, mungkin nggak? Besarnya sama, ini sama itu, matanya sama, sorot matanya sama, kumisnya sama. Mungkin toh? Nah kalau mungkin saya tanya, ini tidak boleh salah paham. Apakah kalau ada orang membuat kucing kayak begitu seperti ciptaannya Allah itu? Pertanyaan saya, apakah Allah merasa disaingi dalam penciptaan? Kalau tidak ada yang jawab, wabillahi taufik wal hidayah. Merasa disaingi apa tidak? Disaingi. Dengan bahasa sederhana, siapa membuat kayak begitu? Kok persis seperti pujaan saya? Coba lihat. Nanti di akhirat tak suruh kasih roh itu nanti. Bisa enggak dia? Itu ada dalilnya. Maka orang Islam tidak seyogyanya membuat begitu-begitu. Walaupun ada khilaf banyak pendapat yang macam-macam. Kalau hanya iseng disimpan aja, maka tidak ada manfaatnya. Saya menemukan ada 5 hadis, yang 4 itu rawahul Bukhari Muslim, rawahul Bukhari Muslim, rawahul Bukhari Muslim. Yang 1 itu Muslim. Berarti kalau itu rawahul Bukhari Muslim, rawahul Bukhari Muslim. Yang satunya hanya rawahul Muslim dari 5 hadis itu, menurut ulama mustalah hadis, menurut ulama hadis berarti itu dianggap benar. Apa dalilnya? Kalau pakai bahasa populer, kecemburuannya Allah tadi. Allah merasa disaingi tadi. 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, Allah yang dawuh kata Nabi. Nah, ini adik-adik, ini antum belajar ya. Kalau Nabi mengatakan dawuh qala taala, berarti itu hadis apa? Qudsi. Mudah-mudahan kita dimudahkan belajar agama ya. Apa kata Rasulullah? Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Allah Ta'ala dawuh tiada orang yang bertindak lebih zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim. Ya, dibandingkan orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku, membuat seperti apa yang saya buat. Tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang itu. Ya, maka nanti cobalah mereka itu menciptakan apa? Supaya bisa menciptakan seekor semut kecil atau seekor biji-bijian atau sebutir biji gandum. Bisa enggak? Gitu loh. Jadi orang yang iseng dengan membuat begitu itu, ini hadis, zahir hadisnya begitu, walaupun nanti, loh berarti kan gimana Pak Ustaz? Ya kalau seperti persis kayak begitu, itu zahir hadisnya tidak boleh. Tapi ada orang membuat patung macan atau singa, tapi separuh. Itu simbol di satu negara tertentu. Ada enggak Pak? Walaupun sampai belum pernah ke sana. Lihat di YouTube kan ada itu ya. Negara mana itu? Itu boleh apa tidak? Di kitab itu diuraikan itu ciptaannya Allah tidak kayak begitu Mas. Utuh kalau ciptaannya Allah. Maka ilustrasi saya tadi, kucing yang orang itu membuat persis matanya, kumisnya, bulunya. Yang itu loh yang dimaksudkan. Beda lagi dengan orang menggambar di kanvas kucing persis. 3 dimensi misalnya. Tapi kan tetap aja itu gepeng, tidak seperti yang diciptakannya oleh Allah. Ini di pandangan tauhid dibahas karena ada hadis yang melarang. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, kalau dari itu tadi dari Abu Hurairah. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladziina yudhahi'una bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksanya besok pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan ciptaannya Allah. Disitulah maka ini adik-adik, bapak-bapak,
kalau pernah tindak ke Mekah dan Madinah, tidak akan ditemukan patung unta di sana. Tidak ada. Karena ulama-ulama sependapat tidak boleh, karena ada hadis yang seperti begini. Maka tadi di awal saya sebutkan, Allah itu jangan disyirikkan dalam perbuatan dan penciptaan. Kemudian saya lanjutkan ke sini, ada dalil hadis yang menyebutkan seyogyanya tidak seperti begitu. Nah, beda lagi begini, kalau tadi adalah orang buat kucing tadi, itu berarti Allah merasa disayangi dalam penciptaan. Agak beda lagi, kalau misalkan begini, ada kucing lewat, loh kucingnya siapa? Kucing saya. Kok bagus? Iya, itu dipelihara Pak, itu sumber rezeki karena lahirnya Jumat Pahing. Kalau itu diyakini begitu, tambah lain lagi. Yang Allah disyirikkan bukan dalam penciptaan, tapi dalam apa? Ibadah tadi. Jenengan dan saya sebagai orang yang beriman, berkeyakinan bahwa Allah lah sumber rezeki. Tapi kok kenapa itu tadi? Tidak rasional, bahkan tidak berdasarkan dalil-dalil yang bisa dimajukan. Jadi ini sepintas yang saya sebutkan, orang itu bisa bermacam-macam, walaupun benda dan barang itu tidak disembah, tapi zahir hadisnya ada yang melarang, maka sebaiknya umat Islam tidak membuat dan tidak menyimpan rupaka-rupaka seperti yang ciptaannya Allah secara persis. Kalau tidak ada kemanfaatan yang lain, misalkan kemanfaatan yang lain, Fakultas Kedokteran Hewan. Kalau mau praktek ya, tidak mungkin setiap hari membedah binatang, lalu dibuat itu tadi, rupakanya tadi. Kalau kambing itu makan rumputnya dari sini, kemudian levernya berfungsinya ini, perut besarnya, itu dibukakan itu saja, tidak usah setiap itu. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya boleh, karena kemanfaatannya ada untuk tarbiyah, untuk pendidikan, supaya mereka juga mengerti tentang proses penciptaannya Allah yang ada di dalam perut kambing dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya sudah menyampaikan lebih dari 60, insya Allah tinggal 5 judul. Nanti kalau sudah berakhir kitab ini, ya kita kembalikan. Opsinya bisa 1, ganti kitab, 2, diulangi. Kalau diulangi saya yang bosan, diulangi berkali-kali. 3, ngajinya leren dulu. Nah, itu terserah. Ya, mudah-mudahan kita semua, banyak kitabnya Pak. Ada Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah, itu 45 judul, belum dibahas di sini. Ada lagi Syarhu Usuli Thalathah, itu intinya membahas cuma 3, tapi urainya sampai 65 macam di kitab itu. Kalau kita tidak menyempatkan, saya tidak baca kitab, panjenengan tidak ikut join, saya rasa juga tidak tahu apa sebenarnya makna dari 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.